Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Sepel Irhasri Sanjani, NIM 2020 A1 H1 258P, kelas 4C, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, di sini saya membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas Mandiri 2 Matematika SD. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Ada beberapa teori-teori belajar, yaitu yang pertama, teori belajar behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter, semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, bersih-bersih rumah, atau lain-lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berinteraksi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya, dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumahnya, seperti merokok, minum minuman keras. Dengan demikian mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Contoh teori ini adalah, di atas saya menyebutkan bahwa teori belajar contohnya adalah pada saat kita terbangun oleh deringnya jam beker, kita bisa memutuskan tindakan apa yang kita lakukan, mematikan jam beker lalu bangun. Kemudian kita melakukan atau kita melanjutkan tidur. Disinilah kita bisa menerima informasi, mengolah, dan memutuskan suatu informasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas, untuk memutuskan hal yang kecil sampai dengan yang terbesar, kita menggunakan teori psikologi kognitif. Salah satunya, syarat menjadi makhluk hidup adalah kita dituntut untuk berpikir. Teori yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Contohnya adalah memulai dari apa yang menurut siswa hal yang biasa, padahal sesungguhnya tidak demikian. Perlu diupayakan terjadi situasi konflik pada struktur kognitif siswa. Contohnya mengenai cecak atau cacing tanah, hanya satu macam, padahal keduanya terdiri dari satu genus.
bukan hanya berbeda spesies. Berikut ini akan dicontohkan model untuk pembelajaran mengenai cacing tanah melalui ketiga tahap dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang keempat, teori belajar sosial kognitif. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori ini fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini tergantung pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Contohnya, dalam kehidupan, kita bisa melihat banyak sekali contoh pada teori sosial kognitif. Contohnya yang bisa ditemukan dan dipahami salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung meniru kata-kata "ah siap" atau "anjay". Kata ini dipopulerkan melalui media online yaitu YouTube oleh YouTuber Atta Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa yang menggunakan termasuk kita. Teori sosial kognitif bisa juga digunakan menjadi riset untuk meneliti efek jumlah atau feedback yang dihasilkan dari subscribe Atta Halilintar yang ada di Universitas Darussalam ini. Karena mengucapkan kata siap itu adalah sebuah trending kekinian yang lagi hits di masyarakat umum. Dan juga alasan lain karena media lebih maju dari apa yang kita tahu secara individu. Teori yang terakhir, teori belajar humanisme. Dalam teori humanisme, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Contoh teori belajar ini, contohnya saja pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak, pembelajaran di sekolah ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting, karena apa gunanya guru apabila tidak adanya murid untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.